Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, hutan konservasi didefinisikan sebagai kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Ada tiga tujuan utama dalam kegiatan konservasi, yaitu perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan. Hutan konservasi sebagai perlindungan artinya berupaya melindungi peranan keanekaragaman hayati sebagai sistem penyangga kehidupan. Hutan konservasi sebagai pelestarian artinya melestarikan keanekaragaman hayati yang ada dan mencegahnya dari kepunahan. Sedangkan hutan konservasi sebagai pemanfaatan artinya memanfaatkan dengan bijaksana dan bertanggung jawab keanekaragaman hayati yang telah ada. Kekayaan hutan Indonesia mencakup keanekaragaman flora, fauna, dan ekosistem hutan yang sangat tinggi, serta kemampuan hutan dalam menyerap dan menyimpan karbon untuk mengendalikan kandungan karbon dalam atmosfer bumi akan sangat berguna dalam upaya untuk mempertahankan kualitas lingkungan hidup yang dalam 1-2 dekade terakhir ini mengalami penurunan kualitas yang sangat signifikan akibat terjadinya perubahan iklim di dunia. Seluruh kekayaan ini tidak saja bermanfaat bagi Indonesia, akan tetapi juga bagi seluruh umat manusia dan seluruh kehidupan di muka bumi ini. Maka dari itu, perlu adanya kesadaran dari masyarakat tentang pentingnya melindungi dan menjaga apa yang telah tersisa saat ini. Islam sebagai agama yang tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, tetapi juga hubungan manusia dengan sesama makhluk, termasuk lingkungan hidupnya, sebenarnya telah memiliki landasan normatif, baik secara implisit maupun eksplisit tentang pengelolaan lingkungan ini. Pertama, melestarikan lingkungan hidup merupakan manifestasi keimanan, sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 85. Kedua, alam semesta merupakan anugerah Allah untuk manusia, sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Luqman ayat 20. Ketiga, manusia adalah khalifah untuk menjaga kemakmuran lingkungan hidup, sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Al-An'am ayat 165. Selaras dengan ayat-ayat di atas, Rasulullah SAW melalui hadis-hadis beliau juga telah menanamkan nilai-nilai implementatif pemeliharaan dan pelestarian lingkungan hidup ini, antara lain: pertama, penetapan daerah konservasi. Sesungguhnya Rasulullah telah menetapkan Naqya sebagai daerah konservasi. Begitu pula Umar menetapkan Saraf dan Robaza sebagai daerah konservasi. Kedua, anjuran menanam pohon dan tanaman. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang muslim menanam sebuah pohon atau sebuah tanaman kemudian dimakan oleh burung, manusia, atau binatang, melainkan ia akan mendapat pahala sedekah. Ketiga, larangan melakukan pencemaran. Rasulullah SAW bersabda, takutilah 3 perkara yang menimbulkan laknat: buang air besar di saluran air, di tengah jalan, dan di tempat